Majelis Hakim membeberkan penyimpangan dalam kasus korupsi proyek pembangunan tol Jakarta Cikampek atau JAPEK 2 alias tol layang MBZ tahun 2016 hingga 2017. Penyimpangan itu menyebabkan kerugian keuangan negara 510 miliar rupiah. Ketua Majelis Hakim Fahzal Henry membeberkan 7 penyimpangan dalam kasus tersebut. Penyimpangan tersebut berupa perubahan dokumen spesifikasi, meloloskan pemenang lelang, tidak melakukan evaluasi hingga hampir seluruh pekerjaan utama proyek tol MBZ disubkontrakan atau subkon. Berikut detail penyimpangan dalam proyek pembangunan tol MBZ. 1. Terdakwa Joko Dwijono bersama-sama saksi Yudi Mayudin dengan sengaja meloloskan dan memenangkan KSO Waskita Asset dalam lelang jasa konstruksi pembangunan jalan tol Jakarta Cikampek 2 Elevated tanpa melakukan evaluasi atau dokumen penawaran KSO Waskita Asset. 2. Terdakwa Joko Dwijono bersama dengan saksi Yudi Mahyudin dalam membuat harga perkiraan sendiri di mana terdakwa menyetujui atau HPS owner estimate. Yudi Mayudin dan tim panitia pengadaan tidak pernah melakukan survei secara langsung, namun hanya mendasarkan dalam jurnal-jurnal yang ada di Jakarta serta hanya merujuk kepada LAB yang diperoleh dari terdakwa Joko Dwijono selaku pejabat pelaksana pengadaan barang dan jasa sebesar 13.337.123.215.000 setelah dipotong PPN. 3. Terdakwa Joko Dwijono bersama-sama dengan saksi Yudi Muhyiddin tidak melakukan evaluasi pada dokumen spesifikasi khusus yang mengarah ke pemenang lelang pekerjaan steel box girder pada merek perusahaan tertentu yaitu PT Bukaka Teknik Utama, yaitu adanya pencantuman kriteria struktur jembatan girder komposit Bukaka pada dokumen spesifikasi khusus yang kemudian dokumen tersebut ditetapkan terdakwa Joko Jiwandono sebagai dokumen lelang pembangunan jalan tol Jakarta Cikampek 2. 4. Terdakwa Joko Dwijono bersama-sama dengan saksi Yudi Mayudin tidak melakukan evaluasi terhadap dokumen spesifikasi khusus yang dirubah oleh saksi Tony Budianto Sihit bersama-sama dengan Sofia Balfas serta saksi Dono Parwato yang tidak sesuai dengan basic design atau desain awal berupa tidak mencantumkan tinggi girder pada dokumen penawaran sehingga bentuk steel box girder berubah. Perubahan itu yakni dari perencanaan awal basic design steel box girder berbentuk P dengan ukuran 2,80 x 2,05 bentangan 30 meter dan pada dokumen spesifikasi khusus atau dokumen lelang konstruksi berubah menjadi steel box girder berbentuk U dengan ukuran 2675 m x 2 m bentangan 60 meter, sedangkan pada pelaksanaannya steel box girder U terpasang dengan ukuran 2350 x 2 m dan seterusnya sehingga menimbulkan ketidaknyamanan pengguna jalan. 5. Terdakwa Joko Dwijono bersama-sama saksi Yudi Mayudin dan saksi Tony Budianto Sihit dan pihak KSO Waskita Asset dengan cara menyetujui perubahan mutu beton K500 yang disyaratkan dalam dokumen spesifikasi khusus dengan kuat tekan FC 41,5 MPa menjadi nilai mutu beton FC 35 MPa dan seterusnya yang mengakibatkan ketidaknyamanan penggunaan jalan tol. 6. Terdakwa Joko Dwijono tidak melaksanakan evaluasi dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan jalan tol Jakarta Cikampek 2 sehingga hasil pekerjaan tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan feasibility atau studi kelayakan dan kriteria desain yang sudah ditetapkan. 7. Bahwa terdapat pekerjaan pembangunan jalan tol Jakarta Cikampek 2 Elevated oleh Dono Parwoto selaku kuasa KSO Waskita Asset, hampir seluruh pekerjaan utama dialihkan di subkon ke pihak lain sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Dalam kasus ini, Joko Dwijono didakwa merugikan keuangan negara senilai 510 miliar rupiah dalam kasus dugaan korupsi pembangunan tol Jakarta Cikampek JAPEK 2 alias tol layang MBZ tahun 2016 hingga 2017. Jaksa mengatakan kasus korupsi itu dilakukan secara bersama-sama. Jaksa mengatakan kasus korupsi tersebut dilakukan Joko bersama-sama dengan Ketua Panitia Lelang DJYC Yudi Mahyudin, Direktur Operasional 2 PT Bukaka Teknik Utama sejak tahun 2008, dan Kuasa KSO Bukaka PT KS Sofia Balfas, serta Tony Budianto Sihit selaku tim leader konsultan perencana PT Lapi Ganes Satama Consulting dan pemilik PT Delta Global Struktur. Masing-masing dilakukan penuntutan di berkas terpisah.
Wiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan penuntut umum dalam dakwaan subsidiar. 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Joko Wiono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun. 4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Joko Wiono sebesar 250 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti